Tujuan Warno datang ke pesta rivalnya adalah untuk mengintimidasi lawannya sebelum final digelar. Dia juga menghampiri sang kapten yang merupakan teman lamanya untuk sekedar memberikan cywar. Chen Li mendapatkan telepon bisnis dari seorang yang tidak lain adalah Slamet yang sudah menunggunya di atas. Chen Li pun naik ke atas dan berbicara secara tertutup. Lily kemudian menghampiri Siji dan menjelaskan kalau Warno itu dulu adalah tim dari mereka. Sama seperti Siji, Warno dulu datang dari nol, tetapi dia belajar dengan cepat dan segera menjadi kapten tim. Atas pencapaian kilatnya itu, Warno berubah drastis. Dia meninggalkan tim ketika malam hari di pertandingan final. Bahkan Warno mengambil pemain terbaiknya untuk dibawa ke timnya, yaitu Fireball pada saat itu. Warno dan Tingwei bertarung habis-habisan di final. Waktu yang tersisa tinggal 2 detik dan First University tertinggal 1 poin dari Fireball University. Tingwei mendapatkan 2 kesempatan untuk menembak. Karena pada saat itu Tingwei sudah diambang gangguan syaraf, dia pun akhirnya terprovokasi. Di saat itulah rekan-rekannya sudah mengetahui kalau bola yang dilemparkannya pasti akan meleset. Setelah kejadian itu, Tingwei terjebak dalam trauma dan melampiaskannya dengan minum-minum. Lily yakin kalau Siji tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi yang didakutkan Lily adalah paman Chen Li yang sedang melakukan bisnisnya dengan Slamet. Slamet dan rombongannya kemudian turun dan meninggalkan tempat itu. Sementara Chen Li keluar dalam keadaan hidungnya sudah berdarah. Siji sebenarnya berniat mengejar rombongan Slamet, namun Chen Li mencegahnya. Karena bisa saja Siji dilarang bertanding akibat berbuat keributan. Chen Li ternyata menolak tawaran yang menggiurkan dari Slamet. Walaupun dia ini seorang penipu, tapi Siji adalah impian dan ambisi dalam hidupnya. Chen Li tidak akan pernah menjual mimpinya sendiri. Dia meminta Siji untuk melakukannya terbaik dan jangan mengecewakan dirinya. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Pertandingan final bola basket antara Fireball University melawan First University. Chen Li yang menyaksikan para pemain masuk lapangan mengatakan kalau semua pemain Fireball sangat bermasalah dan membuat kacau. Bahkan mereka ini adalah pemain yang dilarang mengikuti semua turnamen yang ada di Jepang. Seperti biasa, sebelum bertanding, Warno dan tim masuk dengan menggunakan pakaian yang seram untuk mengintimidasi lawannya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Di awal tensi pertandingan langsung meningkat dengan Fireball memasukkan bola terlebih dahulu melalui Warno. Fokus Siji teralihkan dengan 2 orang tua misterius di tribun. Siji berasumsi kalau mereka adalah orang tuanya yang selama ini dia cari. Sementara First University tertinggal. Siolan berinisiatif memulai serangan, namun pasukan pembunuh Fireball datang dan sengaja menendang bagian badannya. Siolannya terjatuh kemudian diinjak tangannya yang membuatnya cedera. Wasit di pertandingan ini pun sebenarnya sudah disogok oleh Slamet. Pertandingan pun tetap berlanjut. Sementara First University kembali mencoba membangun serangan. Namun lagi-lagi ketika Tingwei mendapatkan bola dan ingin memasukkan bolanya, dia diperlakukan dengan cara yang sama seperti Siolan. 2 pilar utama First University pun cedera dan mereka semakin tertekan. Untuk keluar dari situasi sulit ini, Siji bertekad meningkatkan moral timnya dengan mengombinasikan teknik basket dan juga kungfunya. Hal ini sebenarnya cukup ampuh, bahkan pasukan musuh yang ingin menciderainya malah balik cedera karena kungfu Siji. Dia pun berhasil memasukkan angka pertama untuk mengangkat semangat tim. Walaupun skornya masih tertinggal jauh, yaitu 18 poin berbanding 2 poin. Sayangnya, setelah sesi itu di menit berikutnya dia seperti tenggelam dengan angka-angka yang dimasukkan oleh Warno. Dalam posisi yang sudah di ujung tanduk, bahkan semua orang pasti mengira kalau ini adalah akhir dari First University. Tapi tiba-tiba ada seorang misterius yang merusak listrik gedung untuk mengacaukan final ini. Sehingga gedung pun gelap dan panitia mengumumkan kalau pertandingan ini ditunda dan akan dilanjutkan lagi dalam waktu 3 hari dari sekarang. Di suatu siang, Siji dan Chen Li merenung bersama di taman. Siji ternyata sedang membayangkan orang tuanya dan merasakan kalau mereka memang ada di sana. Tidak lama berselang, Samsul keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Dia hanya memberitahu kalau orang yang merusak listrik Tembo dulu adalah kerjaan dia. Hal itu dilakukan karena dia telah meninggalkan Slamet dan membuat sekutunya sendiri. Jadi dia melakukan itu untuk membantu tim basket Siji, karena dia telah bertaruh dengan Slamet sebesar $5 juta.
Ketika sedang asik bermain dang, Chen Li memberikan kejutan dengan mendatangkan guru-guru seniornya di perguruan CG dulu. Rencananya mereka ini akan dibawa ke dalam tim basket untuk membalas kecurangan tim Warno. 阿姐是俺们教出来的最好的。哎呀，我他妈这是，我你聽唔到佢講啊？我是。 Kapten Tingwei menjalani masa sulitnya dengan tetap mabuk-mabukan. Sementara Xiaolan sedang mengunjungi makam pacarnya yang diceritakan sudah meninggal. Kemudian masalah ini terhubung dengan Lily yang berharap Xiaolan bisa membuka hati untuknya. Tetapi dengan tegas, Xiaolan mengatakan tidak bisa menerima wanita lain dalam hidupnya. Lily yang menangis tidak sengaja dilihat oleh Siji. Dia mendatanginya dan mencoba untuk menghiburnya. Siji mengatakan sesuatu yang ternyata membuat Lily penasaran, yaitu dia mengibaratkan Lily sebagai es krim. Karena sejak kecil Siji suka es krim, tapi tidak pernah bisa memakannya. Jadi dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan es krim. Lily pun akhirnya tertawa mendengar cerita itu. Tiba saatnya pertandingan yang ditunda antara Fireball dan First University digelar. Xiaolan dan Tingwei hanya bisa menyaksikan dari bangku cadangan, sementara 4 guru Siji datang, yang ternyata mereka semua sudah resmi menjadi bagian tim basket. Peluit dibunyikan dan pertandingan pun dimulai. Guru wanita ini kemudian menusukkan jarum dari mulutnya yang mengarah ke ketiak Warno. Alhasil, Warno pun jatuh dan tersungkur ke bawah. Guru-guru lainnya juga beraksi membuat pemain Fireball kebingungan dan heran karena disuguhkan ilmu kungfu. Kemudian, bola dioper ke Siji dan dengan cepat dimasukkannya. Ketika wasit akan meniup peluitnya, lagi-lagi guru wanita ini menembakkan jarum ke urat nadinya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Lalu entah kenapa pertandingan ini berubah jadi tawuran antara kedua tim, tetapi para guru ini berhasil membuat tim Fireball cedera. Akibat hal ini, mereka semua di kartu merah dan dikeluarkan dari pertandingan ini. Pertandingan kemudian dilanjutkan lagi dengan Xiaolan dan Tingwei yang kembali dari cederanya. Hal ajaib ini terjadi berkat guru-guru tadi yang menggunakan ilmunya untuk membantu penyembuhan. First University pun kembali dengan tim utama dan sekaligus kembali mengangkat moral mereka. Mereka berhasil menempel poin dan untuk sementara skor menipis. Waktu sekarang menyisakan 3 detik dengan First University yang tertinggal 1 poin dari lawannya. Sementara Tingwei mulai kumat penyakit gemetarannya dan mengingat momen final buruknya tempo dulu. Menyisakan waktu tinggal 3 detik dan lemparan terakhir Tingwei serahkan kepada rekannya Xiaolan. Ketika peluit tanda laga dimulai, tiba-tiba mantan kepala sekolahnya Siji datang dan memukul kakinya. Sepertinya gurunya ini sudah stres karena perguruannya sekarang sudah hancur. Siji tetap melanjutkan laga dengan keadaan kaki pincang. Dalam satu momen bola dipegang oleh Tingwei dan dia sedikit bimbang antara mengoper ke Xiaolan atau ke Siji. Namun pada akhirnya Tingwei memberikan bola itu ke Siji untuk melakukan tembakan. Dengan penuh keyakinan, bola tersebut dilempar. Bolanya bahkan terbang dan sepertinya bakal mengarah mulus ke jaring lawan. Namun sayangnya, di detik-detik akhir, wasit menonjok bola tersebut dan menyebabkan bolanya pun gagal masuk ke dalam jaring. Hal ini dianggap tidak pelanggaran karena tidak berlaku untuk wasit. Jadi Slamet berdiri dan memutuskan untuk menghukum wasit itu atas tindakannya tersebut. Tetapi First University dinyatakan kalah dalam pertandingan ini, yang berarti Fireball keluar sebagai pemenangnya. Namun Siji tidak mau mengakui kekalahan dalam kondisi yang tidak adil seperti ini. Dia pun teringat ketika dulu gurunya mengajarinya tentang ilmu mengubah alam semesta,
yaitu menguasai waktu untuk sesuka hati memindahkan apapun. Shiji memulai jurusnya dan membuat seisi tempat itu seperti digulung tornado. Ketika dia berhasil membuat semuanya membeku, Shiji berhasil mengembalikan waktu sebelum dia melakukan lemparan terakhir tadi. Bola kembali dipegang oleh Tingwei dan dioperkan ke arah Shiji. Karena sudah mendapatkan kesempatan keduanya, alih-alih melakukan tembakan yang kemungkinan akan diganggu oleh wasit lagi, Shiji memutuskan untuk mengoper balik ke Tingwei yang sedang berlari melewati Warno dan kemudian memasukkan bola tersebut ke dalam jaring. Wasit pun kalah cepat menghalau bola, sehingga bolanya sudah masuk ke dalam jaring. Akhirnya, First University pun mendapatkan kemenangan mereka dengan cukup adil dan penuh perjuangan. Kedua orang tua misterius yang ada di tribun kemudian masuk ke lapangan. Shiji tersenyum dengan berjalan menghampiri mereka. Tapi pada akhirnya, dia melewati Shiji dan ternyata itu adalah keluarga dari Xiulan. Wajah Shiji pun langsung berubah sedih. Esoknya, Shiji hanya menghabiskan waktunya dengan paman Chenli. Lalu sebuah mobil mewah kemudian datang dan seorang sekretaris keluar mencari seorang yang bernama Shiji. Shiji sekarang tahu kalau ayahnya adalah orang terkaya di Asia. Dia kemudian dibawa pergi untuk mengunjungi kediaman mewah ayahnya. Ketika Shiji hanya mengharapkan orang tua yang sederhana, tetapi takdir berkata lain. Dan ternyata dia adalah anak dari salah satu orang terkaya di Asia. Ayahnya bisa mengenalinya karena melihat Shiji dan kalung yang dia kenakan. Dulu ayahnya terpaksa meninggalkannya karena terlilit hutang. Jadi Shiji dititipkan untuk keselamatannya. Karena merasa banyak salah terhadap anaknya, ayahnya berencana untuk membawa anaknya ini untuk terbang ke London dan menyatakan sebagai pewaris ayahnya. Shiji pada akhirnya berpisah dengan sosok yang benar-benar dekat dengannya dan selalu mendukungnya. Siapa lagi orang itu kalau bukan paman Chenli? Perpisahan Shiji dan paman Chenli nampaknya lebih haru daripada ketemunya dia dengan orang tua kandungnya, di mana masa-masa awal mereka sama-sama menjadi sampah dan berjuang bersama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Malam harinya, Chenli makan ditemani putrinya. Tetapi dengan suasana hatinya yang berbeda karena sudah ditinggal Shiji. Dia sadar kalau sekarang Shiji sudah berada di dunia yang berbeda dan memiliki kehidupan baru serta teman-teman baru. Bahkan dia meminta putrinya untuk tidak menyapa andai kata mereka bertemu di jalan. Putrinya kemudian berinisiatif mengambilkan makanan untuk ayahnya karena dari pagi ayahnya belum makan. Namun secara mengejutkan, sebuah koin dilempar masuk ke gelas Chenli. Shiji datang tepat di depannya. Shiji duduk bersamanya dan menemaninya minum. Shiji memutuskan membatalkan penerbangannya ke London karena dia merasa tempatnya lebih cocok di sini. Mereka pun terlibat percakapan tentang rencana ke depannya. Bahkan Chenli sudah memiliki rencana besar dengan membawa Shiji mengikuti turnamen besar seperti Olimpiade dan lain-lain. Shiji memiliki bakat hebat sehingga dia tidak sulit menjadi orang kaya sendiri dengan jerih payahnya. Dan film pun selesai. 天上是个倒霉鬼。我赚到钱以后，Asli ini film lawas tapi bagus, bener-bener bagus. Dulu saya sering nonton ini di TV, kayaknya di Global TV deh kayaknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kamu sudah memilih jalanmu, lakukan dengan sepenuh hati dan jangan pernah ragu apalagi menyesal. Itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketokek beserta seluruh jajaran tim S1 Terbang yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.